Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang tanda kiamat yang sudah muncul di Indonesia. Dalam kehidupan ini pasti ada waktunya. Suatu saat kehidupan di bumi akan hancur dan hari kiamat akan muncul. Tanda-tanda kiamat sudah mulai terlihat, yang merupakan pertanda bahwa kiamat akan segera tiba. Sebagai umat Islam, kita harus siap menghadapi kiamat yang akan datang ini. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi dan hanya Allah yang kekal abadi selamanya. Di Indonesia sudah ada tandanya, yaitu 4 gunung berapi yang aktif secara bersamaan dan memberikan erupsi serta ledakan. Ada juga gempa yang terjadi pada waktu yang berdekatan di Indonesia. Para pakar dan ahli saja tidak mengetahui dentuman yang banyak orang dengar. Apalagi kita tidak boleh berspekulasi mencoba memperkirakan apa yang tidak kita ketahui. Dentuman di akhir zaman yang disebutkan oleh Allah dengan sebutan Al-Baqwasatul Kobara. Pada suatu hari nanti kami akan hantamkan untuk bumi sebuah hantaman yang sangat besar dari langit. Hantaman itu akan terjadi di malam hari menggelegar di langit. Standar malam hari bukanlah standar Indonesia, juga bukan Eropa. Standar malam hari adalah standar negeri Jazirah Arabia, karena terjadi malam hari di sana. Hantaman yang besar itu akan didengarkan oleh orang seluruh Jazirah Arabia, dan jika seandainya media ini masih bisa memberitakan, maka seluruh media dunia akan ikut memberitakan. Ada 2 hantaman besar, yaitu hantaman besar menuju tanda besar kiamat, hantaman besar kepada kiamat. Pada hari hantaman terjadinya kiamat, anak kecil, bahkan anak bayi pun akan ditinggalkan ibunya yang sedang menyusunya. Anak-anak kecil yang masih usia 2 atau 3 tahun langsung berubah karena dahsyatnya hantaman itu. Akan tetapi hantaman menuju tanda-tanda besar kiamat tidak seperti itu. Hantaman itu akan menimbulkan dihen, akan menimbulkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena hantaman tersebut akan menabrak bumi, kemudian menjadikan bumi gelap gulita. Karena partikel-partikel bumi melayang ke angkasa dan menutupi bumi secara cepat. Pada saat itu manusia memang benar seperti di dalam perut ikan, dan kondisi Nabi Yunus terulang kepada manusia. Untuk orang-orang yang beriman, kondisi Nabi Yunus tentu saja perlu diingat kembali bagaimana kiat dan cara Nabi Yunus yang diciptakan oleh Rasulullah diabadikan di dalam Al-Quran, tentang bagaimana cara amalan dan kiat-kiat Nabi Yunus sehingga dia selamat melewati 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Menurut para ahli tafsir menyatakan lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan itu adalah 1 minggu atau 7 hari. Ada juga yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan juga 20 hari, dan ada yang mengatakan 40 hari. Lamanya Nabi Yunus itu di dalam ikan itu kita serahkan kepada Allah. Akan tetapi 1 menit saja kita tidak mendapatkan udara untuk kita hirup. 1 jam saja kita tidak dapat bernafas, kita tidak akan mampu melanjutkan hidup ini. Saat ini kita sudah mendengar dan membaca ayat-ayat Al-Quran pengabadian Allah tentang kisah Zainun atau Nabi Yunus. Dan kita juga mendengarkan dari hadis Sahih Imam Muslim dari Rasulullah, bahwa siapapun yang hidupnya ditimpa oleh bencana yang mengerikan yang bisa menyebabkan kematian, yang bisa menyebabkan kehancurannya dan yang bisa membinasakan segala-galanya, datang kepadanya bencana tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doanya Zunun, dengan doanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Apabila ia membaca itu lalu dia berdoa dengan itu, Allah pasti akan melepaskannya. Inilah yang dibaca zikir-zikir di mana Rasulullah mengatakan, makan minum kalian pada masa itu hanyalah zikir. Zikir yang bisa melepaskan kita segala macam karbon dan balak yang ada di muka bumi ini juga adalah zikir dari zikir Nabi Yunus. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selama-lamanya dan juga kita bisa terapkan dan amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.